Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Jadi ini sebenarnya video jawaban. Jadi beberapa waktu lalu itu ada yang tanya, jauh nggak bedanya antara charger yang biasa, charger baterai yang biasa atau yang standar dengan yang fast charging atau yang rapid charger. Nah biasanya untuk brand-brand menengah ke atas, dia punya dua jenis charger. Charger yang standar, biasanya itu charger yang bonusan, yang dari kit paketan, dan charger yang fast charging. Mungkin kayaknya hampir semua brand ya, hampir semua brand yang menengah ke atas. Bosch dia ada, terus juga DeWalt dia ada, Makita, terus juga Milwaukee. Nah karena kebetulan pas lagi ada chargernya yang bisa kita tes. Jadi kita akan tes berapa lama waktu buat ngecas. Terus juga kebetulan juga ada baterai yang sama persis baik ukurannya, tipenya. Ini jadi yang kita tes Makita. Baterai Makita 3 ampere. Terus ada dua charger. Yang standar, yang bawaan paket. Ini tipenya yang DC18SD, ini yang standar, sama yang rapid charger, ini yang DC18RC. RC itu rapid charging atau rapid charger. Nah kita akan tes berapa lama waktu yang dibutuhkan buat ngisi baterai 3 ampere. Nah kedua baterai ini sudah dalam posisi 1 bar. Maksudnya kapasitasnya sisa 1 bar. Kita akan cas secara bersamaan. Nah untuk yang rapid charger itu selesai dalam waktu 24 menit. Jadi kalau dihitung rata-rata atau skor itu sekitar 125 mAh per menit. Terus untuk yang standar dia selesai di 1 jam atau di 60 menit. Jadi kalau dihitung rata-rata itu sekitar 50 mAh per menit. Kerasa banget ya, maksudnya kelihatan banget pengaruhnya, bedanya antara yang rapid charger dengan yang biasa. Sekitar berapa? Hampir tiga kali lipat kecepatannya. Jadi buat teman-teman yang memang banyak menggunakan cordless tools, itu kayaknya wajib punya satu minimum satu rapid charger, apalagi buat yang produksi atau teman-teman yang kontraktor. Nah biasanya kalau untuk yang rapid charger itu biasanya dijual terpisah dan harganya bisa dibilang ya cukup mahal. Mungkin kalau di Indonesia kisaran 1 juta sampai 2 jutaan tergantung brand, tergantung mereknya. Terus bedanya kalau yang biasa dengan yang charger ya, dengan yang fast charging, serinya dia beda. Kalau yang fast charging dia RC belakangnya, yang biasa dia SD. Terus kalau yang fast charging dia ada tambahan lagi, lampu tambahan di 3, ada indikator buat kerusakan dan kipas. Karena biasanya kalau yang fast charging, rapid charger itu ada kipasnya. Punya Makita ini kipasnya agak berisik. Mungkin karena memang sudah lama. Nah kipas itu biar dia nggak cepat panas. Kayak itu hasil perbandingan kecepatan pengisian baterai untuk yang Makita. Nah ini juga sekalian kemarin saya tes juga ngisi baterai untuk yang Stanley, terus juga DeWalt, terus Bosch, AEG dan Milwaukee. Nah untuk yang Stanley terus DeWalt itu masih yang standar. Yang saya punya yang standar. Mungkin kalau Stanley belum ada yang rapid charger. Terus yang DeWalt juga punya saya masih yang standar. Terus yang Bosch juga masih yang standar. Jadi cuma ngetes aja berapa lama sih ngecasnya rata-rata. Terus yang AEG dan yang Milwaukee. Nah untuk yang Milwaukee dia rapid charger, bawaannya maksudnya yang saya punya sudah rapid charger. Terus yang AEG juga bisa dibilang rapid charger, sedangkan yang Stanley, DeWalt dan Bosch masih yang standar. Nah untuk yang Stanley yang saya tes itu baterai standar, baterai bawaannya itu penuh hampir 1 jam. Kalau dari tesnya itu 58 menit. Jadi bisa dibilang cukup lambat. Nah untuk yang Bosch kayaknya indikator lampu kapan dia baterainya penuh
Itu sepertinya punya saya bermasalah karena indikator lampunya terus kelap-kelip, yang mengartikan berarti dia ngecas terus. Padahal indikator di baterai dia sudah penuh. Sebelumnya ragu apakah benar-benar itu masih ngecas atau memang error. Jadi saya pasang lagi, saya diemin sampai 2 jam. Jadi 2 jam itu masih belum kelar. Oh ya, baterainya yang saya pakai itu 3 ampere. 3 ampere hour. Jadi setelah lewat 2 jam akhirnya saya cabut karena chargernya sudah mulai kerasa panas. Dan mungkin kayaknya yang Bosch ini nanti kita akan tes ulang. Di video berikutnya kita akan tes ulang buat yang Bosch. Kalau misalkan saya dapat penggantinya. Terus untuk yang Milwaukee ini yang saya tes 4 ampere hour. Jadi ini baterai paling besar yang saya punya, Milwaukee 4 ampere hour. Nah ini saya agak bingung karena hasilnya itu baterainya keisi dalam jangka waktu 17 menit, malah kurang. Jadi dia 17 menit penuh. Nah ini saya kurang yakin 100%. Karena kok bisa cepet banget 4 ampere hour dalam jangka waktu 17 menit. Kemungkinan pada saat baterai dicas itu kapasitas baterainya memang masih banyak, walaupun di indikator lampu baterai cuma 1 bar. Tapi kalau dari secara spek dari semua charger yang ada di sini itu memang paling tinggi speknya Milwaukee dari hitungan ampernya. Jadi kalau dari tes tadi, kalau di rata-rata yang Milwaukee dia di 230-an miliampere per menit. Jadi bisa dibilang cepet banget. Ya memang cepet sih, memang cepet, tapi kalau 17 menit kayaknya terlalu cepet. Terus yang di watt, nah ini yang di watt juga agak sedikit error pada saat ngetes. Karena ternyata dia baterainya pada saat saya taruh itu kurang tekan ke bawah. Terus pada saat lagi ngecas kesenggol, mejanya kesenggol, itu dia copot, jadi dia nggak ngecas, lampunya mati. Jadi untuk di watt dan Bosch kita akan tes ulang nanti di video berikutnya, karena masih ada beberapa charger lain yang saya juga mau tes, seperti yang punya Ryu, terus juga Dolis, terus yang Stanley di watt yang 10,8 volt, Makita yang 12 volt. Jadi ini akan kita tes nanti, kita akan tes lagi untuk yang di watt. Untuk yang Bosch juga kita akan tes kalau misalkan dapat chargernya lagi. Terus untuk yang AEG juga lumayan cukup cepat. Kalau dari tes sih dia di bawah Makita yang rapid charger. Baterainya yang saya tes juga sama dengan Makita, itu 3 ampere hour. Yang AEG selesai dalam waktu 32 menit. Jadi kalau dihitung rata-rata atau skornya itu 96 mAh per menit. Oke, jadi itu hasil tes saya. Jadi mungkin kalau dari kesimpulannya atau hasilnya itu paling atas, paling cepat punya Milwaukee. Terus yang kedua itu Makita yang rapid charger. Terus yang AEG itu untuk yang fast charging. Kalau untuk yang biasa itu Makita yang standar di 50 mAh per menit. Terus yang Stanley. Nah hasil ini bukan acuan, maksudnya tidak akurat 100%, karena banyak faktor dan kondisi yang memungkinkan hasilnya akan beda-beda. Karena kalau untuk baterai kan banyak faktor, misalkan kelembaban, terus juga suhu, terus kondisi baterai. Karena yang Makita chargernya baru, baterainya baru, sedangkan yang AEG, Stanley, DeWalt, Bosch itu baterai lama dan charger lama. Apalagi yang Bosch, mungkin dari semua charger ini dan baterai paling tua tuh yang saya punya Bosch ini. Jadi hasil tesnya tidak 100% akurat. Nah itu juga sama juga ya jawabannya. Kemarin ada yang tanya baterai itu tahannya berapa lama sih? Nah sebenarnya ya kalau misalkan untuk bor baterai tahan berapa lama? Yang pertama faktor ampere hour-nya, terus dia faktor materialnya yang akan dibor, terus ketajaman mata bornya, besarnya mata bor. Yang jelas sih kalau untuk baterai, baik itu bor atau mesin lain yang menggunakan baterai, semakin berat beban kerjanya, ya baterainya akan semakin cepat habis. Jadi agak susah juga ya
agak susah ngitungnya atau memperkirakannya. Apalagi kalau untuk bor. Untuk bor itu kan bukan tools yang selalu nyala ya, tidak seperti misalkan table saw atau circular saw. Nah kalau untuk cycle tuh umur baterai bisa berapa lama atau berapa tahun. Nah sama juga tergantung bebannya, tergantung berapa kali dia dicas, terus juga kualitas. Jelas kualitas baterai ya, kualitas baterainya ya, harga itu tidak membohongi lah. Tapi kayaknya sekarang, bukan kayaknya, sekarang teknologi baterai sudah bisa dibilang sudah canggih. Ngecas saja sudah sebentar, terus juga makin lama umur baterai semakin panjang. Dan kalau yang saya baca artikel-artikel luar gitu atau video-video di luar woodworking, terus juga video-video tukang. Ke depan teknologi baterai akan semakin canggih dan akan semakin banyak tools yang digantikan dengan baterai. Tapi kalau kita di Indonesia ya, kita kan di Indonesia selalu telat kalau urusan teknologi. Oke, kayaknya itu aja videonya, tes iseng-isengnya. Semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang mau nge-share pengalamannya selama ngecas baterai atau pengalaman menggunakan cordless tools, mungkin nanti bisa share di komentar. Oke, nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya dan sampai jumpa.